Jadi teman-teman, di sini saya nanti akan sharing tentang pengalaman saya dalam mengimplementasikan intervention mapping dalam penyelenggaraan kantin sehat dan inovatif di sekolah. Karena saya dari lulusan gizi, kemarin proyek saya yaitu untuk membuat kantin sehat yang ada di sekolah. Ini proses yang cukup panjang ya sebetulnya, tapi di sini saya akan ambil perjalanan saya kemarin, mulai dari perancangan sampai ke evaluasi. Jadi teman-teman kemarin kan sudah sempat mendapat ya intervention mapping. Di sini saya mau review sedikit saja. Apa itu intervention mapping? Bahwa intervention mapping ini memang proses yang sistematis ya, dari tahap ke tahap untuk merancang suatu program promosi kesehatan. Kemudian ada 3 prinsip utama intervention mapping, yang ini prinsip penting yang harus selalu teman-teman pegang ketika mengimplementasikan intervention mapping, karena prinsip ini selain menjamin keberhasilan program, tapi juga bisa mengoptimalkan program itu agar lebih berjalan sustainable. Ada dari dan bukti, harus ecological approach juga, dan tetap harus partisipatif gitu. Ya, teman-teman, di sini adalah 6 langkah intervention mapping. Mungkin kalau teman-teman ingat, ini adalah step by step yang teman-teman harus ikuti untuk membuat rencana program promosi kesehatan. Yang pertama dimulai dari pengkajian masalah atau need assessment. Teman-teman harus melihat terlebih dahulu dibandingkan dengan data yang ada di pemerintahan misalnya, atau dengan teori yang pernah teman-teman baca. Kemudian teman-teman bandingkan dengan hasil pengkajian dari yang ada di lapangan. Jadi teman-teman turun langsung ke sasaran, mengidentifikasi data-data yang teman-teman perlukan, sampai nanti akhirnya membantu teman-teman untuk menentukan tujuan perubahan, yaitu masuk ke langkah yang kedua. Nah, untuk tujuan perubahan ini, teman-teman nanti bisa lihat dari hasil assessment, juga dari perbandingan dengan data dan teori yang sudah ada. Kemudian teman-teman bisa pilih dari berbagai determinan itu, teman-teman prioritaskan mana tujuan yang paling urgent yang teman-teman harus ubah. Jadi tidak harus dari semua hasil assessment itu teman-teman tetapkan untuk dilakukan perubahan, tapi teman-teman bisa memprioritaskan dari masalah yang paling penting dan paling diperlukan perubahan di lingkungan teman-teman kaji. Kemudian setelah teman-teman menetapkan tujuan perubahan dari domain atau determinan itu, teman-teman bisa memilih metode dan strategi yang berbasis teori. Nah, untuk metode dan strateginya ini, teman-teman bisa melihat dari setiap domain atau determinan yang teman-teman ingin berubah. Jadi dari situ nanti teman-teman sesuaikan dengan teori yang ada, misalnya outlive model, atau trans-theoretical theory, kemudian social cognitive theory, teori plan behavior, dan teori-teori lainnya. Yang teman-teman bisa pilih, yang teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan untuk perubahan tadi. Kemudian masuk ke langkah berikutnya, teman-teman menuangkan metode dan strategi tadi dalam susunan program. Ini seperti halnya memasak ya, jadi bahan-bahan yang sudah teman-teman kumpulkan, kemudian teman-teman olah dengan metode yang tepat, disusun menjadi sebuah masakan. Nah, yang nantinya akan di-serve atau disajikan kepada target atau penikmatnya atau penggunanya. Kemudian dari program yang sudah tersusun, teman-teman dapat dan harus merencanakan program tersebut agar bisa diadopsi oleh si implementer. Kemudian juga bisa diimplementasikan di lingkungan atau populasi itu, tentunya dengan melihat resources dan potensi yang dimiliki oleh sasaran. Kemudian juga tetap bisa berkesinambungan atau sustain. Jadi ketika teman-teman sudah tidak ada di lokasi, mereka-mereka, agent of change atau sasarannya tetap bisa melaksanakan program itu secara kontinu, terus-menerus. Teman-teman hanya perlu memantau atau memberikan feedback. Kemudian mereka juga tetap bisa menyempurnakan kembali program-programnya setelah sambil berjalan. Kemudian yang terakhir yang teman-teman tetap harus lakukan adalah membuat rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini bisa jangka pendek dan jangka panjang. Teman-teman juga harus melihat kembali ke tujuan perubahannya,
rencana evaluasi ini harus dapat menilai apakah tujuan perubahan teman-teman ini sudah tercapai atau belum lewat program yang teman-teman lakukan. Jadi harus detail poin setiap poinnya sesuai dengan tujuan perubahan teman-teman. Nah, seluruh langkah ini adalah langkah yang saling berkesinambungan. Jadi, satu dan yang lainnya saling berkaitan. Setelah teman-teman mendapatkan hasil pengkajian di langkah yang pertama, itu yang akan menjadi pedoman pokok teman-teman menentukan tujuan perubahan. Nah, tujuan perubahan inilah yang menjadi pegangan teman-teman untuk melangkah ke step yang berikutnya, bahkan sampai ke rencana evaluasi. Karena pada akhirnya suatu program ini dapat dikatakan berhasil atau tidak, tentu dilihat dari tujuan yang teman-teman tetapkan di awal, apakah sudah tercapai atau belum tercapai. Nah, dari situ pun rencana evaluasinya dapat menyesuaikan kembali. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk langkah intervention mapping-nya. Berikutnya kita masuk ke step by step langkah intervention mapping. Kita masuk ke langkah pertama yaitu lead assessment atau analisis masalah. Nah, di sini saya berangkat dari teori dan juga yang ada tentang kebiasaan jajan anak di sekolah. Dari data yang saya dapatkan, 99% anak ini jajan di sekolah. Artinya mereka membeli makanan yang ada di sekolah, baik itu makanan berat atau makanan ringan. Bahkan beberapa di antara mereka juga banyak yang tidak membawa bekal. Nah, kalau melihat kondisi jajanan yang ada di sekolah, 40-44% jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat. Sumber ini adalah dari survei yang dilakukan BPOM pada tahun 2010. Mohon maaf, saya ketahuan sumbernya di sini. Dan anak-anak justru cenderung memilih jenis jajanan yang kurang sehat itu tadi, yaitu yang masih mengandung 5P, pengental, pengawet, manis buatan, pewarna, dan penyedap rasa. Nah, kemudian bagaimana dengan hasilnya? Ini bisa dilihat juga yang kaitannya dengan status gizi mereka, bahwa 44% anak ini tidak cukup mengonsumsi energi. Ini bisa didapatkan dari Riskesdas tahun 2010. Kemudian juga bahwa anak-anak ini masih kurang protein. 1 dari 3 anak di sekolah masih kurang konsumsi proteinnya. Nah, apakah ini saling berkaitan? Kita melihat lagi bahwa seluruh komponen yang ada ini saling berkaitan untuk membentuk kantin yang ada di sekolah. Mulai dari para murid itu sendiri, di mana mereka adalah pihak yang mengonsumsi makanan yang ada di kantin. Mereka yang membuat preferensi sendiri atau pilihan sendiri makanan apa yang akan mereka beli di kantin. Sedangkan penyelenggaraan kantin yang ada di sekolah itu diatur oleh komponen-komponen di sekolah, mulai dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan sekolah, kemudian guru dan karyawan, kemudian pengelola kantin itu sendiri. Pengelola kantin ini biasanya berperan besar ya, seperti yang kita tahu mereka yang mengatur makanan apa yang akan dijual, bagaimana display makanan di kantin, kemudian bagaimana jadwal makanan dari hari ke hari, apakah menunya berganti atau tidak, bahkan sampai ke penetapan harga. Itu juga tentu berpengaruh pada keterjangkauan anak-anak dalam membeli makanan itu. Kemudian juga orang tua atau wali murid tetap berperan ya di dalam penyelenggaraan kantin ini, karena dari beberapa sekolah juga melibatkan orang tua sebagai komite yang mendukung keberlangsungan kantin yang ada di sekolah. Nah, ini orang tua juga berperan ke anak-anak. Bagaimana mereka mungkin melarang atau membatasi anak untuk mengonsumsi makanan yang ada di kantin. Misalnya dengan membatasi uang jajan mereka, atau memberikan mereka bekal ketika di sekolah, sehingga mereka tidak perlu jajan di kantin. Nah, seluruh komponen inilah yang saling terkait untuk penyelenggaraan kantin yang ada di sekolah dan bagaimana anak-anak membeli atau mengonsumsi makanan yang ada di kantin. Ini selanjutnya membuat saya dapat menemukan fokus need assessment saya harus kemana. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik kantin yang ada di sekolah. Apakah data yang saya dapatkan dari teori yang sudah saya baca sebelumnya sesuai dengan populasi yang sedang saya kaji, ataukah berbeda. Itu yang perlu saya lihat. Kemudian
bagaimana sekolah itu meregulasi atau membuat peraturan tentang kantin yang ada di sekolah mereka. Dan yang terakhir, yang tentu penting adalah anak-anak sendiri yang merupakan sasaran utama dari penyelenggaraan kantin itu. Mulai dari status gizi mereka, kemudian pengetahuan gizi mereka, kemudian juga bagaimana sikap anak tentang gizi dan kesehatan. Inilah fokus need assessment saya yang saya dapatkan dari teori-teori dan sumber-sumber yang sudah saya baca. Yang berikutnya saya lanjutkan dengan menerapkan metode-metode assessment yang saya butuhkan. Mulai dari wawancara, observasi, pretest, dan pengukuran antropometri. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, tadi seperti yang saya tunjukkan, bahwa saya tidak hanya melibatkan anak, sekalipun anak ini adalah sasaran utama dalam penyelenggaraan kantin, karena kantin multiple stakeholder di sini saya terapkan, yaitu untuk wawancara saya sasarkan pada kepala sekolah, petugas kantin, murid itu sendiri, dan juga orang tua. Meskipun mungkin orang tua tidak berperan secara langsung ya dalam penerapan kantin yang ada di sekolah, bagaimana pengaturan mereka. Kemudian berikutnya saya juga tetap melakukan observasi. Di sini saya ingin mengetahui sendiri bagaimana kondisi kantin, apa saja yang mereka jual, bagaimana kebersihan yang ada di kantin, kemudian di mana letak kantin, apakah bersebelahan dengan kamar mandi atau tidak. Kemudian yang berikutnya metode pretest. Ini saya sesuaikan langsung ke anak, begitu juga dengan pengukuran antropometri, sesuai dengan yang sebelumnya, status assessment yang ingin saya dapatkan, yaitu saya ingin mengetahui status gizi mereka, pengetahuan anak-anak tentang kantin sehat, dan juga mungkin juga kebutuhan gizi mereka sendiri ya, dan makanan apa yang seharusnya mereka konsumsi, makanan apa yang seharusnya tidak mereka, yang seharusnya mereka hindari ketika mereka membeli makanan di kantin. Nah, dari asesmen ini, harapan saya adalah dapat terpenuhi seluruh informasi tentang kantin sekolah. Karena seluruh informasi ini yang saya gali dari kepala sekolah, petugas kantin, dan lain sebagainya adalah informasi penting yang nantinya dapat membuat saya mempertimbangkan determinan mana yang berperan penting dalam masalah kantin saya yang ada di sekolah ini. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah dokumentasi asesmen saya kemarin. Karena saya bermainnya dengan anak-anak ya, jadi cukup seru. Saya mengukur berat badan dan tinggi badan mereka, kemudian saya mewawancari mereka secara langsung, menanyai mereka tentang kebiasaan mereka, jajanan favorit, kemudian juga uang saku mereka. Ini yang saya wawancara dan saya ukur adalah kelas 4 sampai kelas 6 SD. Pertimbangannya adalah karena mereka pengetahuannya juga sudah lebih ya dibandingkan kelas 1 dan sampai kelas 3 apabila saya harus mempertanyakan hal terkait gizi dan makanan. Kemudian ini adalah hasil observasi saya. Ini saya tunjukkan salah satu contoh kantin yang ada di sekolah ya. Ada 5 sekolah yang saya hampiri saat asesmen kemarin. Ini adalah salah satu contohnya. Bisa dilihat di sini bahwa display makanan mereka ya jajanan kemasan ya yang banyak ditemukan. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa banyak kantin di Indonesia yang juga melakukan hal yang sama. Kemudian ini adalah kebetulan saya mendapat kesempatan juga wawancara dengan orang tua, dan ini juga cukup seru karena saya bisa mendengarkan bagaimana opini mereka tentang kantin sehat, apa yang mereka harapkan, bahwa kantin di sekolah ini juga salah satu penyokong kesehatan anak-anak tentunya untuk memenuhi gizi mereka. Jadi saling berdiskusi dengan berbagai stakeholder. Ini dengan guru juga, saya kan kebetulan wawancara dengan kepala sekolah saya belum bisa menghasilkan dokumentasi, tapi saya juga melakukan kemarin wawancara dengan kepala sekolah dan pengelola kantin secara langsung. Nah, ini adalah instrumen assessment. Sebetulnya kalau instrumen assessment ini teman-teman bisa menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Asalkan ya itu tadi bisa menjawab seluruh informasi yang teman-teman butuhkan dari assessment. Yang pertama di sini saya menggunakan form wawancara untuk ke pengelola kantin, ke kepala sekolah, ke guru, dan ke orang tua. Kemudian yang ini adalah contoh berita saya untuk ke anak-anak, bagaimana pengetahuan mereka tentang kebutuhan gizi, tentang makanan sehat. Kemudian ini adalah salah satu jenis formulir dari gizi ya, untuk analisis gizi. Ini formulir 24 hours food recall, juga saya gunakan SQFF2 atau semi quantitative food frequency questionnaire untuk mengetahui kebiasaan
makan mereka selama 1 bulan terakhir, karena saya perlu mencocokkan apakah benar yang mereka sampaikan tentang makanan favorit mereka dengan apa yang sering mereka beli gitu. Ini adalah beberapa jenis instrumennya. Kemudian, nah ini kita sudah masuk ke hasil assessment. Untuk hasil assessment ini teman-teman bisa petakan ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa bentuk kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ini saya highlight adalah status gizi anak-anak. Ini adalah salah satu jenis, salah satu hasil dari satu sekolah yang saya tampilkan. Bisa dilihat dari lingkaran merah yang saya highlight bahwa mayoritas mencapai 60% bahkan anak-anak yang saya kaji memiliki status gizi yang lebih atau kelebihan berat badan, bahkan ada yang obesitas juga. Sekitar 30-50% anak-anak ini status gizinya lebih. Nah, ini bisa terjadi karena berbagai hal sebetulnya, tapi 2 hal utama yaitu kebiasaan makan mereka dan aktivitas fisik. Karena ini saya kaitannya dengan kantin, jadi saya ingin highlight dari kebiasaan makan mereka, terutama kebiasaan jajan mereka yang ada di kantin. Dari status gizi mereka, kira-kira apa yang terjadi? Nah, selanjutnya saya menilai frekuensi jajan mereka. Apakah benar teori dan resources yang sudah saya baca sebelumnya bahwa anak-anak memang sering jajan di sekolah. Nah, terbukti bahwa dari ketika saya mengkaji didapatkan bahwa 60% anak-anak jajan sebanyak 4-6 kali per minggu, atau bisa dikatakan bahwa mereka jajan hampir setiap hari ya. Dan ini apabila dikategorikan mereka sering jajan, hampir tidak pernah jajan di sekolah. Dari 60% yang saya kaji, jajan apa saja yang mereka beli, atau makanan apa saja. Nah, ternyata yang sering anak-anak beli adalah makanan kemasan. Baik itu makanan berat, mereka belinya mie sedap. Kita sendiri orang dewasa tidak bisa memungkiri ya bahwa makanan ini adalah daya tariknya sangat tinggi dari segi rasa, pengolahannya gampang, berbagai rasa yang mereka miliki, jenis-jenisnya. Kemudian juga murah ya kalau dibandingkan dengan jenis makanan yang lain. Kemudian juga jajanan kemasan yang lain, juga teh kemasan. Nah, ini adalah jenis-jenis jajanan yang mengandung 5P ya teman-teman, dan juga high density kalori atau tinggi kalori. Kurang proporsi antara kalori, vitamin dan mineral, kemudian juga protein dan lemaknya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Saya observasi juga dari kantinnya. Bisa kita lihat bahwa, wah, display makanan mereka memang mengutamakan jenis-jenis jajanan kemasan ya. Dan kemasannya memang warna-warni sangat mencolok sekali untuk anak-anak, mungkin ini menjadi daya tarik mereka juga gitu. Apalagi ketika mereka sudah incip rasanya, ternyata rasanya enak, wah harganya murah, oke berarti ini bisa diulang, selanjutnya aku bisa beli lagi, seperti itu. Untuk mie sedap kita juga bisa, mungkin kita sudah pernah merasakan semua ya, bahwa kita juga kenyang makan mie sedap, apalagi anak-anak gitu. Jadi mereka sering mengonsumsi ini karena di display makanan mereka yang utama juga adalah makanan kemasan yang mengandung 5P tadi. Ini hasil observasi saya dari hasil interview juga. Nah, kemudian ini adalah kondisi kantin yang saya bandingkan dari 5 kantin ya. Maaf, tadi saya agak kecil-kecil, teman-teman tidak perlu membaca semuanya, tapi intinya yang saya highlight di sini adalah bahwa jenis makanan yang dijual hampir dari seluruh kantin yang mereka utamakan adalah makanan kemasan, karena harganya juga murah, dan ketika saya interview pengelola kantin, ternyata justru jajanan kemasan ini menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan ketika mereka menjual makanan-makanan segar, yang itu juga cepat basi, dan apabila tidak habis mereka menjadi rugi dibandingkan dengan jajanan kemasan yang daya simpannya lebih lama ya. Jadi yang saya ingin highlight di sini adalah bahwa satu, memang yang jenis makanan yang mereka jual di kantin adalah jajanan yang mengandung 5P. Kedua, dari display pun ketika mereka menyajikan di rak, di etalase, kemudian yang digantung adalah jenis jajanan yang mengandung 5P. Itu yang mereka utamakan. Jadi mungkin kalau jenis makanan yang lainnya agak tergeser ya posisinya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah profil anak, karena anak ini sebenarnya adalah sasaran utamanya yang nantinya akan mengonsumsi makanan yang ada di kantin, maka saya assess mulai dari status gizinya, pengetahuan mereka, frekuensi jajan, dan preferensi jajanannya. Nah, ternyata yang unik di sini adalah pengetahuan mereka pun juga masih kurang.
tentang sumber-sumber makanan, sumber-sumber zat gizi, maaf, maksud saya, seperti misalnya karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, dari mana mereka bisa mendapatkan itu, sumber makanan apa yang kaya akan jenis zat gizi itu, kemudian jajanan mana yang baik, itu yang mereka juga masih kurang ketahui. Dari kurangnya pengetahuan itu, tentunya mereka juga akhirnya kurang aware jajanan seperti apa yang mereka harus hindari dan jajanan apa yang harus mereka pilih. Akhirnya juga terbukti ya dari hasil asesmen sebelumnya bahwa makanan yang mereka pilih adalah makanan yang mengandung 5P itu tadi. Jadi dari semua variabel yang saya kaji ini tadi sering berkaitan, yang akhirnya pada status gizi mereka tadi tidak bisa dipungkiri bahwa akhirnya status gizi lebih yang didapatkan. Ya meskipun jajanan ini kalau dalam gizi menyumbangnya sebesar 20% dari kebutuhan sehari. 30% dari makan pagi, 30% dari makan siang, dan 20% dari makan malam. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana harapan orang tua? Ternyata yang unik di sini, orang tua justru bersedia berkontribusi secara langsung untuk menyediakan makanan yang ada di kantin. Untuk apa? Saking gregetnya mereka. Mereka ingin untuk menjual makanan yang sehat untuk anak-anaknya. Yang saya rasakan ketika mereka bercerita kemarin bahwa anak-anak saya ini sudah makan sehat loh di rumah. Saya sudah upayakan untuk membuat makanan yang seoptimal mungkin, yang paling sehat, mengandung berbagai jenis zat gizi. Tapi ketika di sekolah mereka tentu harus kontrol karena waktu mereka di sekolah juga banyak, lebih dari setengah hari. Tapi ketika di sekolah mereka lepas pengawasan. Ketika sudah di kantin, apakah mungkin guru juga mengawasi jajanan apa yang mereka beli? Tidak mungkin kan? Jadi harapan orang tua sebetulnya sangat besar tentang kantin yang ada di sekolah. Mereka berharap bahwa sudah tidak ada jajanan 5P, bahkan mengurangi penggunaan plastik yang mereka sarankan sebagai strategi jitu supaya sudah tidak ada jajanan 5P yang dijual. Nah, selanjutnya saya juga mewawancara kepala sekolah dan guru bahwa ternyata memang tidak ada regulasi dari mereka tentang jenis jajanan yang harus dijual, khususnya penggolongan jajanan yang sehat dan tidak sehat ya. Dan ini juga tercermin dari ketika pengelola kantin mendisplay makanan. Secara bebas saja mereka menjual. Yang penting untung yang mereka dapatkan besar, anak-anak suka itu, tidak ada makanan yang terbuang. Nah, ini semuanya saling terkait ya, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, kemudian pengelola kantin yang menyediakan makanannya, dan juga akhirnya berimbas pada anak-anak yang memilih jajanan yang mereka beli. Itulah mengapa saya menggunakan prinsip multi stakeholder, prinsip dari intervensi mapping itu sendiri, karena seluruh komponen sebetulnya saling berkaitan dalam setiap masalah kesehatan yang ada.